Nah, em, ya udah gitu. Nah, sekarang itu kalau untuk nilai awalnya 2,3. Gimana kalau nilai awalnya yang lain? Nah, ini kan sketsa beberapa berupa solusi untuk berbagai kondisi awal. Nah, sekarang dicoba kalau nilai nilai awal kan berpengaruh di C-nya ya sebenarnya di 1/3 sama 5/3 ini. Coba kalau kita pakai C-nya yang lain, sama dapatnya. Jadi dia naik dari sini, di kiri atas, terus ke sini kanan bawah sama ininya sama. Terus kalau kita eh grafik yang lain lagi, misalnya ini ya, ini hapus dulu deh. Ini. Kalau ini berarti dari sini kanan bawah, terus masuk ke dalam sini. Sama kan dengan yang kita prediksi di nilai arahnya ini kan. Nilai arahnya nanti. Terus arahnya ini kanan bawah dan kiri bawah masuk ke sini. Itu. Ini kalau kita coba utak-atik dengan berbagai kurva itu dapatnya ya sama sesuai dengan arah yang sudah kita prediksi pakai X1 nuklein dan X2 nuklein. Gitu. Ini dari sini masuk ke sini, sini arahnya sama-sama sih bisa dibilang. Nah, itu. Mungkin, nah sekarang mungkin kita ingin tahu ya apa hubungan dia dengan nukleinnya. Masih ingat nggak kalau X1 nuklein berarti dia tidak ada arah di arah mana? Tidak ada perubahan di arah, kalau X1 nuklein tidak ada perubahan di arah X1 ya. Jadi di kanan kiri. Nah, ini kalau kita lihat X1 nukleinnya itu kan yang hitam ini kan. X1 nukleinnya kalau yang hitam ini. Kalau kita lihat di sini, di titik ini, itu gak arah ke sininya itu datar kan. Datar, garis singgungnya datar di arah X1, sejajar dengan X1. Jadi artinya dia nggak ada perubahan. Sebentar. Tadi X1, X2 nuklein, maaf. X2 nuklein itu yang biru, yang di 1,1 ya. Dia nggak ada perubahan di arah X2. Nah, kalau kita lihat di sini, kan datar kayak gini kan. Berarti perubahannya hanya ke kanan dan ke kiri. Artinya perubahannya hanya di arah X1 aja. Di arah X2, di arah ke atas atau ke bawah itu nggak ada perubahan dia. Karena dia datar gini. Gitu ya. Interpretasinya gitu. Sebaliknya kalau kita lihat di sini, di X1, ini X1 nuklein ya. Di X1 nuklein itu nggak ada perubahan di kanan kiri. Jadi perubahannya hanya di atas dan ke bawah. Kalau kita lihat di sini, garis singgungnya itu bentuknya tegak kan. Jadi perubahannya ya ke atas atau ke bawah. Nggak ada perubahan di kanan atau kiri atau di X1 nuklein itu. Bisa dipahami nggak? Ini bisa juga untuk kalau kita mau menjawab yang nomor 5 nih. Yang nomor 5 kita diminta tentukan mana yang mungkin merupakan solusi dari C1, C2, atau C3. Sebelumnya ada yang punya tebakan dulu mana yang merupakan solusi? Nah, caranya ini kan berhubungan dengan X1 nuklein sama X2 nuklein. Ya, kita fokus ke garis potong sama nukleinnya. Coba kita lihat di sini sama di sini. Kita lihat garis singgungnya aja ya. Nah, kalau di sini bentuk garis singgungnya itu kayak gini. Nah, dia nggak datar, nggak tegak. Padahal dia dx1, dt sama dengan 0. Artinya harusnya dia tegak karena tidak ada perubahan di arah x1. Harusnya dia tegak gini. Berarti C3 nggak mungkin jadi solusi. Terus ini, ya ini sama kayak ini kan, nggak mungkin juga jadi solusi.
Berarti tinggal C1. Kita lihat di sini garis singgungnya tegak, tegak gini kan? Garis singgungnya tegak gini. Artinya memang dia perubahannya hanya di atas atau ke bawah, tidak ada perubahan di X1. Berarti ini yang memenuhi nih. Jadi C1 mungkin memenuhi, masih mungkin ya, kita belum lihat di sininya. Yang dengan nuklein DX2 DT sama dengan 0. Nah, kita lihat, ya ini udah nggak memenuhi, jadi kita coret aja. Kita lihat di sini, ini harusnya datar nih, datar atau enggak ini? Ya kayaknya mah datar ya, anggap aja ini datar, berarti oke C1 memenuhi. C1 memenuhi. Kalau ditanya alasannya, karena di X1 nuklein, dia tidak ada perubahan, di arah X1. Sedangkan di X2 nuklein, dia tidak ada perubahan di arah X2. Di arah X2. Sebenarnya ya ini enggak sih, ada yang benar. Tidak, yang benar C1 gitu. Bisa dipahami nggak? Eh, Aman nggak? Atau ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Kak, aku mau nanya. Oh ya boleh, gimana? Misalkan ada contoh soal kayak diketahui apa hasilnya tuh C1 atau C2-nya tuh 0. Itu tuh cara nentuin kan solusi masalah nilai awal itu kan menentukan arah ruang Eigen ya Kak, kalau nggak salah. Si maksudnya awal menentukan solusi Atau maksudnya awal. Kan kita udah punya solusi umum dari nilai eigen. Ya, ini solusi umum dari nilai eigen. Solusi nilai awalnya kita cari C1 C2-nya, iya. Gimana? misalkan kalau ditemukan C1 atau C2-nya itu 0, itu cara nentuin arahnya gimana? Atau kayak sama aja gitu. Misalkan ada soal yang ditemukan C1-nya itu 0. Oke, Berarti jadi kan cuma setelah, ditinjau C2 aja kan? oh, tapi C2-nya nggak nol ya? Iya, heeh. Itu gimana cara nentuinnya? Ya, nggak apa-apa sih. Maksudnya, ya berarti dia tidak berhubungan dengan nilai eigen yang ini. Nggak masalah, harusnya coba ya. Kita coba di sini kalau ini belum ada yang C1-nya nol. Coba C1-nya nol. Ini. Kalau nentuin arahnya kan pakai X1 nuklein dan X3 nuklein, jadi belum ada hubungan dengan C1 C2 ya. Tapi kalau ini nol, ya dia grafiknya jadi kayak gini. Nggak masalah sih, masih aku tadi ini masih sesuai dengan arah yang kita prediksikan. Arahnya kan kalau di dalam dua kurva ini ke kiri bawah ya. Ini kiri bawah sama masih memenuhi, cuma nanti bentuknya garis lurus gitu. Berarti dia hanya dipengaruhi oleh salah satu nilai eigennya, nggak dipengaruhi sama yang lain. Jadi pertanyaannya gimana? Oke, oke. Tapi kalau cara nentuin ruang Eigen itu gimana, Kak? Cara nentuin ruang eigen, kemarin sepertinya kita udah Heeh. bahas, mana ya? Pertama pastinya cari nilai eigen dulu ya, cari nilai eigen dulu dengan ini kan, dengan determinan A min lambda I sama dengan 0. Kita cari nilai eigennya yang memenuhi. Di sini dapat min 4 sama min 1. Dapat min 4 sama min 1. Terus kita substitusi ke persamaan AV sama dengan lambda V atau ke persamaan ini. Jadi ya ke ini aja lah, lebih gampang ke ini ya, ke A min lambda I V sama dengan 0. Kita substitusi. Kalau setelah kita substitusi, kita akan dapat SPL. Kita akan dapat SPL yang SPL-nya ini punya banyak solusi. Jadi ya untuk kasus
tertentu mungkin enggak sih. Kalau Eigen biasanya selalu banyak solusi. Selalu banyak solusi. eh, Nah, jadi misal ini kan kita dapat V2 sama dengan min V1. Ya kita berarti V1-nya bebas gitu loh. V1-nya bebas, kita pilih aja V1-nya 1. Misalkan V1 sama dengan 1, kita akan dapat V-nya sama dengan 1, min 1. Gitu. Nah, terus ruang eigennya gimana? Ruang eigen itu kelipatan dari si V ini sebenarnya. Bisa dipahami nggak? Oke, oke. Jadi dia kalau ruang eigen, kalian emang kayaknya enggak deh. Masa kalian diajari notasi ini enggak kan ya? Lambda sama dengan ruang eigen itu ya kalau di matematika dinotasikan kayak gini, ini lambda sama dengan min 4, itu sama dengan kelipatan dari 1,1. Makanya anggota bilangan itu. Makanya bentuknya garis kan. Bentuknya garis kayak di 1,1 itu ini bentuknya eh ini nuklein ya. Ini nuklein. Ini 1,1 bentuknya garis ini seperti ini. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa, Kak. Bisa. Ya, sama ya untuk lambdanya sama dengan min 1. Caranya juga sama. Mana tadi di kayaknya kemarin ada gitu di cari SPL, cari SPL terus kita cari V-nya. Ini langsung ya ini langsung dapat 1,2. Tapi caranya saya sama seperti itu. Nah, tadi kan kita udah nyari hubungan sama nukleon. Sekarang kita mau cari apa hubungannya, hubungan solusinya dengan vektor eigennya. Tadi kan udah disinggung juga. Kira-kira hubungan sama vektor eigennya gimana? Nah, di sini tadi solusinya ini ya. Solusinya ini kita coba munculkan nilai ruang eigennya yaitu 1,1 kelipatan 1,1 sama 1,2 ya begitu. Kita lihat kalau semakin lama, ini kan arahnya ke arah sini ya, ke arah dalam. Semakin lama, dia akan semakin masuk ke, akan semakin berhimpit menuju nilai eigennya. Dalam hal ini, itu 1,2. Coba, ini ini emang udah deket banget ini coba. Nah, ini dari sini, semakin lama juga dia menujunya ke yang hijau ini kan, semakin lama semakin berhimpit. Begitupun solusi yang lain. Terus yang lain ini. Dari sini dia akan berhimpit ke yang nilai hijau ini. Yang hijau itu 1,2. Kenapa bisa yang ini? Ya, ya kalau kita lihat dia minus minus T itu kan lebih besar dari minus 4 ya. Jadi kalau T-nya semakin kita hingga sebenarnya ini tuh bakal nggak eh, efeknya bakal nol gitu. Ya, kalau dilimitkan kan pangkat minus tak hingga kan nol ya. Efeknya bakal berkurang, yang ini masih ada nih. Jadi dia bakal menuju ke yang sini. Kira-kira ini menurutnya ya kayak gitu. Kecuali kalau itu tadi, kecuali kalau C-nya dapatnya nol C2-nya. Nah, jadi kalau dari situ kita bisa menjawab yang nomor 6 ini, nomor 6 dari kurva-kurva C1, C2, dan C3, manakah yang merupakan solusi dx dt sampai 6x? Kira-kira tebakannya yang mana? Eh, ya semuanya ini ya, semuanya ini akan menuju ke V2, ini juga semakin lama ke V2, ini eh ya ini juga semakin ke V2. Sebenarnya semuanya bisa, mungkin yang
yang paling mungkin C1 dan C3 sih. Kalau C2 nih harusnya dia nggak mungkin motong ya. Kalau kita lihat di sini juga dia nggak motong yang hitam ini kan. Dia nggak motong tapi ada di antaranya. Jadi yang C2 enggak, di C1, C1 mungkin, ya C3 mungkin untuk nilai awal yang negatif-negatif bisa. Itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ya, jadi ini kita udah dapat beberapa kurva solusi untuk berbagai kondisi awal sama eh ini udah ya, secara nggak langsung udah. Eh, oh belum belum ini belum. Kita belum bikin kurva TX1T sama TX2T. Tentukan jam. Nah, diskusi mana tadi stabil. Nah, selain dari gambar, cara menentukan jenis kesetimbangan tuh ada satu cara lagi yaitu pakai matriksnya. Pakai matriks. Kita lihat. Ada yang masih ingat nggak? Dia stabil jika kalau yang berhubungan dengan matriks, jika determinannya gimana? Determinan dari A lebih dari nol atau kurang dari nol? Kurang dari Kurang. Ya, masa kurang? Lebih dari nggak sih? Ada di Coba cek di lembar kerja deh. Kayaknya determinannya itu lebih besar dari nol dan trace-nya gimana? Trace-nya yang kurang dari nol ya. Trace-nya kurang dari nol. Itu. Atau bisa juga kita lihat nilai eigennya. Dia stabil kalau jika nilai eigennya itu di mana lambda 1, lambda 2, lambda 1, lambda 2 Negatif. negatif. Ya, negatif Keduanya ya. negatif. Keduanya negatif. Oke. Nah, kalau kita lihat tadi nilai eigennya min 4 sama min 1. Jadi, ya memenuhi ini. Jadi, pasti dia stabil. Karena min 4, karena lambda 1 sama dengan min 4, lambda 2 min 1, ini stabil berarti. Itu kita bisa juga lihat determinannya. Coba di determinannya berapa kira-kira? Hmm, tapi tahu caranya kayaknya caranya determinan kan determinan caranya ini kali ini dikurangi ini kali ini. Terus trace trace itu jejak ya, tinggal ditambahkan diagonal ini ditambah ini gitu ya. Ya ini bisa dicoba sendiri kalau dicoba ya. Hmm, lebih ini deh, lebih khusus lagi jenisnya apa? Kalau dari gambar yang stabil dan jenisnya not ya, Ya, no. jenisnya not stabil.
karena hmm, coba deh, ini ada yang datang sudah berapa orang? 6 orang. Coba satu saat ini ada matriksnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 matriks lain. Mungkin bisa dicoba satu-satu yang mau. Ada yang mau nyoba yang ini, tapi nyoba tentukan jenis keseimbangannya pakai yang itu tadi aja, pakai yang trace sama determinan aja biar nggak usah nyari eigennya. Kan nyari eigen kan udah tahu kan caranya. Ini ada yang mau nyoba yang ini. Muhammad Arga ada? Halo? Atau yang mau deh tinggal cuma 4 kok. Satu-satu aja, satu-satu misalnya. Aku boleh deh, Kak. Kayla ya mau nyoba yang mana? Yang itu boleh yang 0220. Ya ini Kayla coba yang ini. Cari trace sama determinan aja ya biar biar nggak biar gampang. Oke. Oh, itu bisa. eh, oh, oh, Farah ada? Iya, Kak. Coba cari trace sama determinannya yang yang ini deh, yang A sama dengan ini. Bisa nggak? Oke. Coba cari trace sama determinan aja sih. Buat nentuin stabil atau enggak. Sama Belfry ada. Iya Kak, kenapa? Coba cari yang ini ya, yang ini sama dengan -11, 6, -12. Cari trace sama determinannya aja. Oke Kak, Oke, ini coba.
Gimana udah dapet belum? Tadi Kayla ya yang ini dapat berapa? Determinannya min 4. Oke, determinannya 4, terus Trace A-nya 0. A-nya 0. Oke, Berarti dia tipe saddle. tipe titik sampel ya, titik planet. Minus. Stabil pastinya tidak stabil ya. Jelas tidak stabil. Kalau Farah tadi yang ngerjain yang ini ya, dapat berapa determinannya? Yang determinannya 6. 6. Oke, terus trace-nya Min 5. 5. Berarti dia stabil atau tidak? Stabil. Stabil. Iya, karena sama kayak LPD stabil, jenisnya kayaknya mirip juga ya. Lot atau bukan? Nah, jadi sih nanti dulu ya. Belfry dapat berapa? Aku determinannya -5, tapi trace-nya -5 juga. Base-nya -5 juga. Oke, berarti dia dari -5 juga udah. Jadi kalau tidak stabil ya, tidak stabil. Karena ini ya, ini tuh penghubungnya dan ya. Jika ini dan ini, jadi kalau ada salah satu yang tidak, itu berarti enggak stabil. Nah, untuk jenisnya, ini aku juga tidak stabil berarti karena tesnya positif, tidak stabil. Yang stabil hanya yang satu dan terakhir, satu dan dua. Kalau kita lihat jenisnya itu, kalau yang positif-positif berarti ini sih ada bisa unstable atau unstable spirit itu sih. Ini tuh bukan saddle point juga sih sebenarnya. Nah, ini saddle point, terus nah, sebenarnya kalau kalian lihat di grafiknya itu kan ada ini ya, ada kurva determinan sama dengan seperempat raised A kuadrat. Itu sebenarnya dari ini loh, dari kan lambda kuadrat min raised A lambda plus det A. Nah, kalau kita ingat nggak sih rumus diskriminan? Rumus diskriminan itu kan B kuadrat min 4AC. B kuadratnya berarti raised A kuadrat min 4 AC ada 1, det-nya det A. Nah, kalau ini lebih besar dari 0, yang artinya eh, determinan dari A itu harus jadi 0, yang artinya determinan dari A itu kurang dari seperempat raised A kuadrat atau di bawah yang merah itu, ya nanti bentuknya ya antara not atau satisfying atau saddle.
Kalau sama dengan 0 nggak ada ya, sama dengan 0 nggak ada. Ya, kalau kurang dari 0, dia bentuknya antara center atau spiral. Spiral atau center. Sementara stabil enggaknya udah dari tadi trace-nya determinannya. Coba kalau 34 itu berarti trace-nya 4 untuk kuadrat, min 4 kali 4. Determinannya 3, min 4 kali 3. Lalu 4 kali 3 lebih dari 0 ya, lebih dari 0. Berarti dia jenisnya not juga ini, not yang nggak stabil. Not yang nggak stabil, dia ini stressnya positif, ya stressnya positif, ini juga positif, jadi dia not yang nggak stabil. Kalau yang min 5 sama min 5, berarti masukkan ke sini, min 5 kuadrat, min 5 dikuadratkan, min 4 kali min 5, jelas ya, bisa dari 0. Berarti dia trace-nya negatif, determinannya juga negatif. Saddle point juga ini saddle, karena determinannya negatif. Kalau determinannya negatif, pokoknya saddle point. Terus kalau yang ini 6 sama min 5, coba 6 sama min 5. Determinannya 6, determinannya 6, ini min 5 kuadrat. 25 kurangi 4. Ya udah, berarti 4 juga ya. Berarti kita tidak menemukan contoh yang spiral atau center ya. Bentuk apa sih? Ya udah. Ya gitu. Ya kayaknya kita juga cuma mau pelajari yang not aja ya, yang stabil. Oke, gitu aja. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Bentar, tesnya minimal. Ini positif semua. Ada pertanyaan atau aman? Halo? Oke, paham ya. Nah, itu kalau seputar persamaan diferensial. Mungkin untuk latihan, kalian coba yang aplikasi ini ya. Kan sama aja ya. Aplikasi juga paling bedanya kalian harus bikin matriksnya sih. Harus memahami RB itu apa gitu. RA itu apa. Boleh dibahas gak, Kak? Contoh soal metapopulasi. Oke. Aku sambil memahami juga ya. Untuk populasi yang ini sama ini. Oke, kita tinggal jadinya. Oke. Yang 8 aja ya. Oh ini M namanya, nggak ada angkanya. Ini sama aja mah, cuma nggak ada angkanya. Yang nomor 8, ini ya ini sih dxa dt sama dengan dtb nxa xb. Kita cari M-nya aja ya. M-nya yang ada di awal, kalau kalian ingat perkalian matriks, kan ini kali ini ya.
baris kali kolom. Jadi yang pertama pasti kena ke XA. Tapi dia ada di DXA DT, berarti dia laju pertumbuhan A yang bergantung pada A. Berarti laju pertumbuhan populasi adalah A adalah 7, berarti 7 di sini. Karena dia laju pertumbuhan per kapita populasi A. Dan laju pertumbuhan per kapita populasi B adalah min 3, berarti di sini min 3. Jadi dia laju pertumbuhan berarti DXB DT yang terkait sama XB. Per kapita kan per orangnya, per kepala. Nah, jika laju perpindahan populasi A ke B adalah 5, perpindahan dari A ke B adalah 5 dari A ke B, berarti di ini ya, di sini, karena di DXB DT, tapi dari A ini 5, dan tidak ada berarti 0. Nah, tentukan, berarti ini M-nya dapat kayak gini. Ya, terus sisanya seperti yang dibahas sebelumnya sih, titik kesetimbangan, kita pakai aja trace sama ininya. Kita cari trace sama determinannya. Trace-nya berapa ini? Trace-nya trace-nya 7, 3, 4. 4 determinannya 21. Oh, stabil dia. Determinannya min 21, yang maksudnya min 21. Ya, ini stabil. Stabil. Determinan negatif sih, jadi ya stabil. Terus, 4. Stabil apa ya? Stabil not ya. Stabil not, terus solusi maksimal awal XA X B0 sama dengan 50. Nah, kalau solusi maksimalnya awal, ini baru kita cari nilai solusi umum dulu, berarti kan cari solusi umum. Solusi umum, rumusnya solusi umum dari ya udah C1, pangkat min lambda 1, pangkat pangkat lambda 1 T dikali P1 ditambah C2 pangkat lambda 2 T dikali P2 gitu. Ya, ini ingat-ingat aja ininya gimana. Nah, tapi sebelum itu kalian harus tahu nilai dan faktor eigen. Jadi ya ini sebenarnya sama kayak nomor 7 sih, cuma lebih ini cuma nggak dijabarin ABC-nya. Tapi sebenarnya sama aja, jadi kalian tentukan nilai faktor eigennya dulu. Jadi kalian cari solusi umumnya, baru kalian cari nilai C1 dan C2-nya pakai substitusi misalnya awalnya. Nah, terakhir limit T menuju tak hingga XA per XB ini ya dilimitkan aja. Kita coba pakai yang udah ada aja ya. Pakai solusi yang udah ada itu. Mana tadi yang udah ada itu? Ini. Nah, ini XA per XB. Oke. XA-nya berarti kan sepertiga pangkat min 4T kali 1 ditambah 5 per 3 pangkat min T kali 1 juga per XB. Nah, ini min ya, dikali yang bawahnya jadinya min
3 pangkat min 4T ditambah 5/3 2 langsung aku kalikan ya, 10 jadinya 10 3 pangkat min T. Nah, terus habis itu cari limitnya. Limitnya ya kalau 0/0 kan, kalau 0/0 pakai L'Hopital boleh sih, boleh pakai L'Hopital boleh, atau pakai ini sih, pakai di ini loh, di coba di atas bawah tuh dikaliin sama pangkat min 4 ya. Ini benar gini kan ya? Kalau aku tidak salah hitung kan? Hitung lagi. Nah, dapat itu, terus kita limitkan ini lanjut ini. Satunya dia nggak akan ini, nggak akan pengaruh. Kita lihat angle dengan kecepatan yang kita sini sebanyak 3T, ini setengah. 5/10 atau setengah. 5/10. Ya. Gitu. Bisa dipahami nggak? Nah, kan setengah ya jawabannya ya. Artinya apa? Ada yang bisa memberi interpretasi dari soal yang ini kalau kita limitkan limit x a x b ketika t-nya menjuta hingga sama dengan setengah, artinya apa? Ada yang bisa memberi ini arti gimana? Halo, ada yang mau bicara?
Dia mendekati setengah dalam jangka panjang. Ya, ya hampir benar. Ini ingat ya, ini XA per XB, bukan ya, tapi ya, ya, ya bisa sih. Lebih lebih tepatnya eh, dalam jangka panjang pertumbuhan XA perbandingan dari XA sama XB itu yang mendekati setengah ya. Jadi yang mendekati setengah itu perbandingan XA sama XB-nya. Dengan kata lain, grafiknya akan mendekati apa yang mendekati 1,2. Kan perbandingannya setengah gitu. Kalau XA, XB ini kan pecahan. Kalau XA, XB berarti mendekati 1,2. Dan ini sesuai sama yang tadi kita kerjain. Tadi kalau kita kerjain, dia mendekati nilai eigennya yang merupakan 1,2 kan. Gitu. Bisa dipahami? Tadi gambarnya, ini aku lagi share apa. Nah, ini kayak yang ini, dia makin lama mendekati garis yang hijau ini kan. Garis yang hijau ini kan XA, XB-nya perbandingannya setengah. Ya benar sih, perbandingan XA sama XB-nya bakal mendekati setengah gitu. Aman nggak? Aman, Kak. Oke, kalau dari bab ini ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau enggak, mungkin kita mau review bab atau bab lain, kan mau sekalian persiapan UAS atau PBU gitu. Permisi Kak, Ya, saya boleh nanya satu soal nggak Kak? iya boleh. Tapi saya tuh sebenarnya bangun tidur, saya baru join. Saya kurang tahu ini udah dibahas Kakak atau belum. Cuma saya tuh ngerjainnya bingung Kak. Oke, gimana? Pokoknya tuh sebenarnya konsepnya tuh saya paham. Jadi kayak jarak terdekat dari Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat dari titik 1,2,1. Nah, harusnya kan itu D-nya dicari dulu, D kuadrat sama dengan X min 1 plus X min 1 kuadrat plus Y min 2 kuadrat plus Z min 1 kuadrat gitu kan Kak. Terus Z-nya Iya. disubstitusikan kan. Mm-mm. Cuman entah kenapa saya tuh nggak bisa dapat X sama Y-nya Kak. Karena dia nggak bisa di apa kayak polinomnya Dikuncilkan. tinggi banget. Iya, Oke, saya coba gimana soalnya? jarak terdekat Jarak terdekat, oke, jarak terdekat dari Z bidang dari titik Z. Z sama dengan Mm-mm. X kuadrat plus Y kuadrat Oh iya, oke, X kuadrat plus Y kuadrat ke titik 1,2,1. ke titik 1, ini kan dibahas ini 1,2,1 dekat dari titik 1,2,1. Nah, gini, kalau kita eh D-nya kan udah ya, kalian tahu cara nyari D-nya kan, akar ini. Nah, kalau kita mau nyari jarak terdekat, itu kan berarti D-nya harus cari yang minimum. Kalau misalnya cari D-nya yang akar ini minimum, otomatis dalamnya ini minimum juga kan. Kebayang nggak? Jadi kita tidak meminimumkan yang akar ini, tapi kita meminimumkan yang di kuadratnya. Biar bisa dicari nilai. Tadi kamu langsung nurunin ini berarti ya, nurunin akar ini gitu kah? Iya Kak, langsung di kuadratnya.
langsung di kuadratnya. Iya, langsung dihituin. Harusnya aman loh, kalau di kuadratnya harusnya aman cari nilai stasiun itu. Sebentar ya, coba x kuadrat min, ya berarti ini x min 1 kuadrat plus y kuadrat y min 2 kuadrat plus z-nya itu berarti x kuadrat. Oh, karena ini ya, tingginya itu karena pangkat 4, tapi nggak apa sih, pangkat 4 harusnya nggak bisa. Asal nggak akar aja. X min x kuadrat plus y kuadrat ini min 1 kuadrat. Nah, kita coba di kuadratnya, ini berarti x kuadrat. Kayaknya aku punya salah ngerjain ini. X kuadrat plus y kuadrat min 4y plus 4 plus ini x pangkat 4 x min 1 kuadrat ya. X pangkat 4 plus y pangkat 4 plus 1. Ini kalau kalian nggak tahu rumusnya, kali silang biasa aja. Kali pelan dia kali biasa aja. 2 x kuadrat min 2 x kuadrat dikuadrat. Ya, banyak ya. Nah, disederhanakan x pangkat 4 plus y pangkat 4 ini sama ini ya, x kuadrat ya sama min 2 x kuadrat, jadi tinggal min x kuadrat ini juga sama dengan min y kuadrat, terus ada plus 2 x kuadrat plus 2 x kuadrat x kuadrat ini terus sebentar. Min 2x min 4y min 2x min 4y min 4 4 ditambah 1 5 ditambah 1 5. Nah, jadi kita dapat fungsi fx, y itu ini. Terus kan seperti kemarin dijelasin, dari minimum itu kalau nggak di titik stasioner, singular, sama batas. Tapi ini nggak terbatas kan, bidangnya itu nggak terbatas. Jadi minimumnya ada titik stasionernya. Itu bisa kita lihat dari grafik ini. Ya, kita coba cari fx sama y-nya. Fx-nya itu berarti 4x min 14, 4x min 7 min 2x min 2x
plus 2x di kuadrat. Min 2x. Min 2x berapa? Oh, ini min 2, di min 2. Oke, sampai min 2 aja. Ini sama dengan 0. Kita pakai eksklusi intinya dia sama dengan 0. Oh, karena dia ini ya, mungkin bingungnya karena dia pangkatnya pangkat tinggi jadinya ini Kak izin bertanya lagi. ya. Semisal determinannya itu determinan atau diskriminan ya, yang fx x dikali fyy minus fx y kuadrat. Pokoknya semisal d-nya itu negatif, Nah, artinya apa? bentar, aku agak lupa. Kalau negatif artinya Soalnya selama ini kan yang biasanya, ya, ini enggak sih, bukannya yang titik pelana bukan? oh gitu. Soalnya entah kenapa, apakah perhitungan saya salah atau gimana, tapi saya dapat D-nya itu nilainya negatif, dan saya bingung harus apa gitu ceritanya dari soal ini. Kan D-nya ada positif, negatif, 0. Kalau 0 itu yang nggak bisa di ini nggak sih, yang 0, kalau D-nya 0 baru nggak bisa ditentukan nggak sih, atau kebalik. Yang positif dia maksimum minimum kan. Iya, Nanti kita lihat fxx-nya. Kalau fxx-nya, kalau D-nya positif, fxx-nya negatif, dia maksimum. Kalau D-nya positif, fx-nya ini dia apa, minimum. Sama kalau fx-nya nggak mungkin sih. Kalau fx-nya nol, ya nanti dia akan negatif. Kalau D-nya negatif, dia titik mana? iya Kak, atau mungkin perhitungan saya yang salah ya Kak. Saya kemarin bingung kan, tiba-tiba loh kenapa D-nya jadi negatif nih, kan yang ditanya titik terdekat. Jadi saya nyerah aja di tengah jalan. Oh, yang ini. Orang nggak nulis di sini. Titik ininya, titik satunya, maksimum terjadi di global. Yang stasiunnya itu, yang stasiunnya kayaknya di sebelumnya. Ini tuh dulu bisa bisa cuma pangkat 2 karena bidang ini ya, bidang datar biasa ya, garisnya kalau nggak salah ya. Fx-nya di minimal sehingga dia minimum lokal. Jadi kalau dia negatif dia titik pelana ya. Kalau fx iya, kalau dia negatif dia saddle point. Jadi bukan minimum lokal, bukan maksimum lokal, tapi saddle point. Kayak ya kalau minimum lokal harusnya ini sih. Emang ini udah oh, kamu nyari ini ya, kamu nyari fxx-nya dulu, makanya ya udah, coba kita cari ini. Loh, jadi ini udah ketemu titiknya atau belum? Sudah X-nya. Kak, sudah. Kan kemarin saya tanya Pak Erik, itu tuh sebenarnya ada dua kemungkinan ketika Z-nya itu 0 sama bukan 0. Nah, karena saya bingung, jadi saya cuma mengerjakan yang ketika Z-nya bukan 0. Ketika Z-nya bukan 0, saya dapat D-nya itu negatif semua, Kak. Cuman saya belum tahu, saya belum ngecek apa yang terjadi kalau Z-nya itu 0, dan saya bingung juga mau diapain.
Oke, apa biasanya? Ya aku cobain dulu deh. Z-nya 6 sama Z-nya bukan 6. Z itu sama dengan tingkat Z itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Itu dapat pendek itu sama dengan Z-nya 6 itu X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini kan masih ada bisa 4X kuadrat 3 ini 4X Y kuadrat. Dan 5X Y kuadrat. 5X ini kenapa tiba-tiba dia bilang oke udahlah nanti coba aku coba lagi. X-nya buat nulis X-nya berarti 12X 12X kalau X-nya dulu kita X-nya lebih harus X kuadrat ini sebelum X kuadrat ini 4 ini ya ini bisa pakai SPL bisa coba di eliminasi nampaknya enggak tahu. X-nya ya ini angkat nanti 4 X ini ya kalau Z-nya sama dengan 0 berarti kan X kuadrat Y kuadratnya 0 ini 0 ini minus Y kuadrat ini X Y kuadrat ya pangkat 0 ini 0 semua nanti 0 min 4 kali min 4 kuadrat min ini min 4 min 5 kali min 5 kurang min ini kan X-nya min 5 makanya min 5 ini kemudian min 2 kali min 2 min 4 min 0
positif ya. Oh, min ini 4 kali ini dipakai ini. Lalu Laras, ini kamu kemarin hitungnya kayak gini kan ya? Oh, yang Z-nya sama dengan 0 saya belum ngitung, Kak, kebetulan. Cuma Z-nya yang bukan 0. Cuma Z-nya, kalau Z-nya bukan 0 dapat berapa? Pokoknya kalau sebentar, saya buka dulu hitungan saya. Pokoknya kalau Z-nya bukan 0 tuh dia bakal dapet fx-nya itu pokoknya D-nya nanti dia minus 138. Terus yang titik satunya lagi minus 241. Yang Z-nya sama dengan 0 kebetulan saya belum hitung, Kak. Mungkin titik terdekatnya di Z sama dengan 0, Kak. Iya sih kayaknya, soalnya kalau dia Z-nya sama 0, dia dapatnya positif. Karena ini min 2 kali min 2 kan 4. 4 kali min 0 dia bisa positif. Walah, oke deh, Kak. Berarti aku emang kurang hitung di Z sama dengan 0-nya aja. Iya sih, mungkin nanti ya aku belum nyoba ini juga ya, ini kali ini dengan cara mengeliminasi yang hmm, ada pertanyaan lagi nggak selain itu? Waktunya udah 8.30 juga sih, mungkin kalian udah kuliah juga ya di sini. Ya mungkin aku ya udah nih paling paling kalau review itu paling kayaknya kalau matriksnya udah oke, prinsipnya banyak ya, paling gambar domain sama titik masing minimum. Oh, sama kalau matriks tuh aku mau ngingetin ini sih, kan rumusnya agak beda ya, rumus solusi umum yang matriks perubahan. Ingat nggak yang matriks eh, x xn plus 1 sama dengan a dikali xn gitu. Yang di bab awal, bab berapa ya, berarti bab ini kan yang sama pakainya eigen xn, tapi kan solusinya beda ya, dia lambda pangkat T kalau nggak salah, C1 terus dikali satu dan berdua. Sedangkan kalau yang baru, kalau yang di bab terakhir ini dia sama dengan AX, hanya solusinya T1 di pangkat lambda gitu. Paling ini diingat-ingat lagi aja sih, jangan tertukar aja gitu. Kalau yang baru ada E-nya, kalau yang dulu nanti bisa direview lagi aja. Ya mungkin kalau ya karena waktunya udah habis juga, mungkin dari aku sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih yang sudah datang. Terima Kalau kasih. mau ada pertanyaan mungkin bisa lewat Teams juga mungkin. Baik. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih.